Shalom saudara sekalian, saya percaya ketika kita ikut menyanyi, memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berjaga dalam iman, bertekun dalam Kristus. Ibrani 3 ayat 12-14 berbunyi demikian. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena itu ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Ayat 12 memberikan peringatan bagi kita, waspadalah. Ini peringatan agar kita jangan ragu dan tidak bersandar pada Allah, tapi sudah pasti memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Jangan sampai kita murtad, kata ayat tadi. Kata murtad dari kata apostenai, artinya menjauh, memberontak. Ini memiliki akar kata yang sama dengan apostasi. Meninggalkan iman secara aktif, murtad dari Allah yang hidup. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang murtad, tapi memiliki iman yang teguh sampai selamanya. Allah yang hidup dari kata zontos teu. Kontras dengan ilah-ilah mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang terus bertindak dalam sejarah, dalam hidup umat manusia. Ketidakpercayaan seringkali bermula secara perlahan, dari hati yang mulai keras, bukan dari penyangkalan terang-terangan. Kalau saudara melihat ada tembok yang roboh, biasanya sudah ada indikasi awal. Misalnya temboknya mulai miring, mulai ada lumut, mulai muncul hijau-hijaunya, mulai ada lubang, dan akhirnya ambruk. Orang yang murtad juga ditandai dengan banyak ciri. Misalnya hatinya mulai tawar, mulai suam, mulai malas beribadah kepada Tuhan, mulai ngomong negatif, lama-lama dia menyangkal Tuhan. Jadi murtad tidak terjadi dalam sehari. Ia lahir dari kebiasaan mengabaikan suara Tuhan. Orang Yahudi di padang gurun seringkali berpaling daripada Allah meskipun telah menyaksikan begitu banyak mujizat. Siapa sih bangsa yang paling banyak mengalami mujizat? Israel. Tiap hari selama 40 tahun roti turun dari sorga. Bayangkan saudara sekalian. Tapi kok masih bersungut-sungut, masih ngomel, masih tidak percaya. Makanya penulis Ibrani mengingatkan bahwa umat Kristen juga bisa jatuh dalam pola yang sama. Melupakan Allah yang hidup dan yang aktif. Murtad bisa dimulai dari kelelahan rohani, kekecewaan, atau kompromi kecil. Hati-hati saudara, dulu engkau yang menyala-nyala, sekarang mulai suam, mulai pudar, mulai menganggap remeh hal-hal rohani. Hati-hati jika tidak percaya mulai terasa normal dalam kehidupan kita. Gairah akan Tuhan kita tinggalkan, tidak lagi berdoa, membaca firman, beribadah dengan rajin. Ya bermalas-malasan, ya tahu Tuhan hadir tapi hati kita tidak sungguh on fire kepada Dia. Saudara, ini seperti orang tanpa sadar terseret arus pelan-pelan tapi akhirnya makin menjauh. Juga seperti besi yang perlahan berkarat jika tidak dibersihkan. Iman kita bisa lapuk jika tidak dijaga dalam relasi dengan Allah yang hidup. Betapa kita harus sungguh-sungguh tiap hari berdoa, membaca firman, menyukakan hati Allah, menyembah. Kalau saudara tiap pagi mengikuti doa ini dengan hati yang terbuka, ikut menyanyi, menyembah Tuhan, ikut mendengar firman Tuhan, ikut berdoa dengan segenap hati, Tuhan kiranya menjauhkan engkau dari kemunduran apalagi kemurtadan. Ayat 13 berkata, tetapi nasihatilah, dari kata parakaleite. Maknanya adalah doronglah. Nah, kata parakaleite ini memiliki akar kata yang sama dengan parakletos, penghibur, yaitu Roh Kudus. Artinya memberi kekuatan dan dorongan secara aktif. Tuhan memanggil kita untuk mengencourage, menguatkan hati orang lain. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari.
selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Tegar artinya hatinya menjadi keras. Ini menunjukkan proses bertahap. Hati yang dulunya peka, kini mati rasa terhadap suara Tuhan. Dulu waktu cinta mula-mula kepada Tuhan, aduh rindu banget sama Tuhan. Suka menyembah Tuhan, suka baca firman. Ingin melayani Tuhan. Kalau bisa tiap hari-hari Minggu. Minggu juga kebaktian gak bisa cukup sekali. Ingin selalu berada di rumah Tuhan. Satu hari di pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat yang lain. Tapi kini kok gak seperti itu ya. Ini tipu daya dosa yang seringkali menggerogoti kita. Dosa itu menipu, membuat kebohongan terlihat benar. Dan kejatuhan tampak seolah-olah aman-aman saja. Saudara, ini adalah perintah komunitas. Bahwa kita harus saling menasehati. Iman bukan untuk dijalani sendirian. Jangan jadi Kristen the Lone Ranger, penjelajah yang berjalan sendiri. Penjelajah atau yang menyerang musuh tidak dengan orang lain, hanya dengan aku, diriku, dan aku sendiri. Dorongan dan teguran dari sesama orang percaya adalah alat pencegah keras hati dan jatuhnya iman. Sangat baik kalau saudara punya komunitas rohani. Ada yang bilang, cukup kebaktian online juga bisa, sama aja khotbahnya. Lain saudara sekalian. Kalau saudara datang ke gereja, ke rumah Tuhan, ketemu dengan saudara-saudara seiman, hatimu akan lebih hangat. Seperti kalau saudara punya arang, dipisahkan dari lingkungannya, mati arangnya lebih cepat. Tetapi kalau bersatu dengan arang yang lain, apinya dikipasi, maka itu menyala lebih besar. Saya mau bilang bahwa ibadah online itu hanya suplemen. Hanya tambahan, tidak boleh menggantikan ibadah di gereja, di rumah Tuhan, di mana saudara ketemu dengan komunitas saudara seiman. Saya dorong saudara juga ikut dalam komunitas sel. Mungkin saudara punya 7, 8 teman, 10, 12 teman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Oh, itu akan menjaga iman kita lebih kokoh. Nah, dalam komunitas Yahudi, nasihat dan koreksi dilakukan dalam persekutuan. Penulis Ibrani membangun tradisi ini untuk menunjukkan pentingnya komunitas dalam menjaga api iman bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi aplikasi bagi kita, jangan jalani perjalanan iman kita sendiri. Buka hidup kita bagi nasihat dan penguatan dari orang lain. Doronglah teman rohani saudara, bahkan saat mereka belum jatuh, cegah daripada menyesal. Seperti pelari estafet yang saling menyemangati agar tidak menyerah. Demikian pula iman kita harus membara melalui komunitas yang saling menguatkan. Nah, ayat 14 berkata beroleh bagian metokoi dalam Kristus. Artinya menjadi peserta. Ini menunjukkan kedekatan dan partisipasi secara aktif dalam Kristus, bukan hanya pasif saja. Asal saja tetap berpegang teguh, artinya kita harus memegang erat, mempertahankan iman kita dengan komitmen. Kemudian dikatakan sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Keyakinan iman, fondasi iman. Dari kata hupostaseos. Ini kata yang juga muncul dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya iman yang sejati itu bersifat kokoh, bertahan. Iman sejati bukan hanya memulai dengan baik, tapi menyelesaikan dengan setia sampai pada akhirnya. Keikutsertaan dalam Kristus bukan hanya pengakuan sesaat, tapi perjalanan setia seumur hidup. Israel memulai perjalanan di Mesir, tapi banyak yang tidak masuk tanah perjanjian karena tidak setia. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Dalam setiap perjalanan iman, mari kita setia. Penulis Ibrani mengajak pembaca untuk tidak mengulang sejarah itu secara rohani. Ingat saudara, iman itu bukan seperti lari cepat, tapi maraton puluhan kilometer yang membutuhkan ketahanan, ketekunan. Karenanya pertahankan iman bukan saat tidak ada perasaan. Karena fondasinya bukan emosi tapi kebenaran. Seperti mendaki gunung yang terjal, tetap mendaki walaupun lelah, walaupun sulit. Karena kita tahu puncak itu ada dan nyata. Dan betapa bahagia kalau kita sampai ke puncak dan menancapkan bendera kemenangan kita. Iman juga butuh kesetiaan seperti itu. Akhirnya,
Apakah ada tanda ketidakpercayaan dan kekerasan hati dalam hidup kita? Mari kita koreksi, mari kita bertobat. Siapa yang sedang kita nasihati dan siapa yang menasihati kita dalam perjalanan iman? Apakah saudara punya mentor? Apakah saudara bisa saling menguatkan satu dengan yang lain? Apakah kita berpegang teguh pada keyakinan semula? Hari ini adalah hari keselamatan, hari anugerah. Mari gunakan hari ini untuk saling menjaga, saling menguatkan, dan terus bertahan sampai akhir. Saya percaya ini panggilan kita untuk saling menguatkan sampai kedatangan Kristus kembali. Siapa yang lemah? Siapa yang punya masalah? Siapa yang membutuhkan bantuan doa? Ayo kita doa sama-sama. Kita punya saudara-saudara seiman yang juga bisa menguatkan saudara dalam doa. Mari kita doa bareng-bareng. Ratusan orang saat ini juga berdoa untuk saudara. Apapun yang menjadi masalahmu, Tuhan kiranya menolong. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anakmu yang punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan diberikan. Yesus sanggup menolong kami. Dan biarlah kami mempertahankan iman yang tekun, teguh sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah diberikan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.